Kali ini akan membahas tentang data mining yang dimana implementasi data mining dalam sektor retail. Nah, presentasi ini akan membahas penerapan data mining di sektor retail, sebuah bidang yang semakin penting dalam mengambil keputusan bisnis modern. Kita akan membahas bagaimana metode CRSP, DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining digunakan sebagai kerangka kerja untuk proyek data mining, mulai dari pemahaman bisnis hingga evaluasi model. Tujuannya adalah menganalisis pola transaksi pelanggan, mengidentifikasi tren pembelian, dan memahami perilaku konsumen. Dengan wawasan ini, kita dapat meningkatkan strategi bisnis secara efektif, mengoptimalkan pemasaran, meningkatkan retensi pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Di latar belakangnya tersendiri ada era digital, mengambil keputusan bisnis kini harus berbasis data untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan memahami pasar dengan lebih baik. Data yang dianalisis memberikan wawasan berharga. Untuk metode data miningnya, data mining menggali pola tersembunyi dari data besar seperti perilaku, pelanggan, tren pasar, dan anomali yang mungkin terlewatkan dengan metode analisis tradisional. Lalu ada Krips DM-nya eh, adalah pendekatan sistematis dalam implementasi data mining, memastikan proyek berjalan terstruktur mulai dari pemahaman bisnis hingga evaluasi hasil. Di sini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana CRSPDM ini diterapkan dalam data mining di sektor retail. Yang kedua, bagaimana teknik asosiasi menganalisis pola transaksi pelanggan. Yang ketiga, apa manfaat dan tantangan implementasi data mining. Untuk tujuannya tersendiri ada tiga, menganalisis penerapan CRSPDM dalam data mining di sektor retail. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pola transaksi pelanggan menggunakan teknik asosiasi. Lalu yang ketiga, mengevaluasi manfaat serta tantangan implementasi data mining. Di sini akan membahas beberapa metode CRISP-DM ya. Yang pertama ada business understanding, memahami kebutuhan bisnis dan menentukan tujuan analis. Yang kedua ada data understanding, melakukan eksplorasi awal terhadap dataset yang tersedia. Lalu ada data preparation, membersihkan dan memformat data agar siap digunakan. Lalu ada modeling, menerapkan dan mengevaluasi model data mining. Lalu ada evaluation, memastikan model yang digunakan mampu memberikan hasil yang akurat. Lalu yang keenam ada deployment, mengimplementasikan model data mining dan operasional bisnis. Nah, di sini akan membahas teknik asosiasi dalam analis. Yang pertama ada market basket analysis yang dimana memahami preferensi pelanggan melalui analisis produk yang sering dibeli bersamaan. Lalu yang kedua ada algoritma a priori, menentukan aturan asosiasi dengan mengidentifikasi item set yang sering muncul dalam transaksi. Lalu yang ketiga ada algoritma FP growth yang dimana analisis asosiasi pada dataset besar menggunakan struktur data FP3 untuk efisiensi. Nah, di sini ada manfaat implementasi data mining. Ada tiga, yaitu efektivitas pemasaran, manajemen stok, dan segmentasi pelanggan. Tantangannya tersendiri ada kualitas data yang tidak lengkap atau tidak akurat mempengaruhi hasilnya. Yang kedua ada tenaga ahli, keterbatasan tenaga ahli data mining. Yang ketiga infrastruktur, kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Empat, isu privasi dan keamanan data. Untuk kesimpulannya, data mining sangat efektif dalam memahami pola transaksi pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tren pembelian, preferensi produk, dan segmentasi pelanggan yang lebih akurat. Dengan wawasan ini, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan secara keseluruhan. Untuk kualitas datanya tersendiri, perusahaan perlu memastikan data yang berkualitas tinggi untuk mendapatkan hasil data mining yang akurat dan relevan. Ini melibatkan implementasi proses validasi data yang ketat, pembersihan data dari kesalahan dan inkonsistensi, serta pemantauan kualitas data secara berkelanjutan. Data yang berkualitas akan menghasilkan model data mining yang lebih handal dan keputusan bisnis yang lebih baik. Di SDM-nya dijelaskan investasi pada pelatihan SDM atau sumber daya manusia dalam bidang data mining dan analisis data sangat penting.
Dengan memiliki tim yang terlatih dan kompeten, perusahaan dapat memanfaatkan potensi data mining secara maksimal, mengembangkan model dan inovatif, dan menginterpretasikan hasil analisa dengan tepat. Program pelatihan harus mencakup teknik data mining, alat analisis data, dan pemahaman tentang bisnis retail. Integrasikan data mining dengan teknologi AI atau Artifact Intelligence dan Machine Learning untuk meningkatkan kemampuan analisis dan prediksi. Dengan mengkombinasikan data mining dengan AI dan Machine Learning, perusahaan dapat mengoptimalkan proses analisis, mengidentifikasi pola yang lebih kompleks, dan membuat prediksi yang lebih kuat. Ini akan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan responsif terhadap perubahan pasar. Terima kasih.